Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Lembah Joglo. Ini adalah pintu masuk terbaru menuju ke Curug Gending Asmoro. Di Lembah Joglo ini terdapat beberapa tempat untuk sekedar menikmati keindahan alam. Di sini tersedia joglo besar dan gubuk-gubuk kecil, kemudian ada warung makan kecil dan juga ada tempat untuk berenang. Dengan dilengkapi taman-taman yang sepertinya masih dalam proses pembangunan. Di sana sini masih belum selesai dikerjakan dengan sempurna. Namun teman-teman kalau hanya sekedar untuk membuang rasa penat sambil minum es, duduk di gubuk-gubuk kecil yang telah tersedia di sini, memang ini adalah solusi murah untuk teman-teman di daerah Ungaran dan Semarang. Karena untuk masuk ke Lembah Joglo ini hanya dikenakan biaya masuk 5.000 untuk hari kerja dan 10.000 di hari libur dan hari besar. Karena saat ini adalah hari libur sekaligus hari besar, saya dikenakan tarif 10.000 per orang. Teman-teman, kita masuk sebentar berkeliling ke Lembah Joglo terlebih dulu untuk melihat beberapa spot indah di sini. Kemudian nanti kita baru meneruskan perjalanan menuju ke Curug Gending Asmoro. Nah, seperti teman-teman lihat di sini banyak beberapa spot indah. Tempat yang bagus untuk berfoto bersama teman dan keluarga. Juga kita bisa lihat bagi anak-anak kecil mungkin kolam renang mini ini cukup untuk bisa membuat anak-anak kita bergembira ria. Saya tidak menanyakan apakah untuk berenang ditambah biaya apa tidak, tapi mestinya dari keterangan pada saat saya membayar tadi 10.000 sudah untuk semua fasilitas kecuali fasilitas yang harus disewa semacam pelampung, ban dan sebagainya. Kita berbalik teman-teman dan mari kita mulai trekking menuju ke Curug Gending Asmoro. Kita kembali berbalik arah teman-teman dan karena ya kalau dilihat dari peta jarak dari tempat ini menuju ke Curug Gending Asmoro itu tidak begitu jauh ya teman-teman, hanya sekitar 500-600 meter, jadi tidak jauh. Karena medannya tidak datar dan mungkin licin karena habis hujan, kemungkinan perjalanan menuju ke Curug Gending Asmoro yang berjarak hanya sekitar 600 meter ini dibutuhkan waktu sekitar 10 menit.
Namun sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya berharap bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, share, dan tentu saja tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Saat ini kita masih berada di lapangan olahraga. Lapangan ini disediakan apabila teman-teman semua datang ke tempat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan berkelompok, bisa untuk game bersama, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan teman-teman bisa beragam kalau datang ke tempat ini. Beberapa fasilitas belum jadi ya teman-teman, dan tadi juga waktu saya membeli tiket, apakah Curug Gending Asmoro juga sudah disulap kembali atau dibikin indah kembali. Informasinya juga belum dilakukan perbaikan secara menyeluruh, hanya beberapa jembatan diperbaiki, sudah cukup aman namun juga belum baik. Yang jelas sudah cukup aman dulu. Nah, nanti kita bisa saksikan teman-teman setelah kita sampai di Curug Gending Asmoro. Kita mulai perjalanan menuju ke Curug Gending Asmoro. Nah, ini teman-teman, kita sudah pada trek menuju ke Curug, dan tuh jalannya di awal-awal ini masih di daerah Lembah Joglo, masih berbentuk paving, jadi masih nyaman untuk dilewati. Ada beberapa tamu ya, kalau dilihat tadi hanya ada 2 mobil plus 1 sepeda motor milik saya, karena infonya terparkir 4 sepeda motor itu yang 3 milik karyawan. Jadi tamunya hanya 2 sepeda motor kami dan 2 buah mobil. Mungkin anak-anak kecil tadi yang berenang itu. Ada beberapa miniatur kincir. Saya cukup penasaran, mungkin nanti saya tanyakan ya, joglo atau limasan rumah kecil ini apakah disewakan atau tidak, itu yang masih jadi pertanyaan. Dan kita sudah mulai meninggalkan lembah Joglo ya teman-teman, untuk menuju ke tempat curug. Jalan pavingnya sudah mulai habis kelihatannya. Kita akan susuri secara pelan. Di beberapa tempat jalan ini sudah mengering, tapi pada tempat-tempat yang teduh karena banyak sekali lumut ya, jalan setapak ini masih cukup licin. Pada turunan ini sangat licin teman-teman. Pelan-pelan kami menuruni jalan ini karena sebetulnya ini paving tapi ya sudah cukup lama. Mungkin ini dulu pernah ya dari tempat ini pun bisa dimasuki.
kita susuri, tidak begitu jauh kalau melihat dari map teman-teman, hanya 3 kali tikungan yang cukup tajam kita sudah sampai di tempatnya. Nah, kita sudah di depan itu belokan yang pertama. Guru-guru bayar malah wedangnya tak tinggal. Cukup licin teman-teman, kami berjalan cukup pelan. Ini mungkin fasilitas dulu ya, kondisinya sudah rusak, jadi kemungkinan besar cukup lama karena bambu ya teman. Bambu itu biasanya tahan cukup lama kalau karena ini di daerah air, apalagi kalau istilah Jawanya dikum ya. Jadi bambunya itu kita rendam dulu di dalam air. Bambu ini cukup tahan di atas 10 tahun loh teman-teman. Tapi kalau tidak biasanya 3 tahun gitu sudah rusak. Dan kita terus berjalan. Di depan itu kita nanti akan masuk pada tikungan yang kedua. Cukup lebar teman-teman jalannya. Yang jelas dibuat untuk papasan juga nyaman. Buat untuk papasan nyaman. Dan rupanya masih jarang sekali. Jadi kalau jalan setapak itu kalau sebetulnya gampang cirinya ya, kalau tidak ada lumut dan rumput juga hilang berarti sering dilalui. Dan di sini terlihat sekali bahwa tempat ini jarang dilalui teman-teman. Tempat ini jarang dilalui, jadi masih jarang orang yang sudah ke Lembah Joglo itu pergi ke Curug rupanya. Ditandai dengan lumut-lumut yang masih menempel di batu-batu untuk jalan ini. Kita sudah hampir sampai, tinggal 1 belokan di depan kita sudah sampai teman-teman. Jadi memang tidak begitu jauh. Nah, kita masuk ke tikungan terakhir. Oh, masih berbelok sekali lagi rupanya teman-teman. Di depan itu kita balik lagi, berbalik arah. Jadi tikungannya 180 derajatnya ternyata 3 kali. Pemandangan di sekitar perjalanan menuju Curug ini terdapat sekali banyak ragam dari tumbuhan, namun yang paling banyak itu pisang dan pohon jati teman-teman. Nah, itu di depan sudah terlihat jembatannya, artinya kita sudah sampai di sungai dan di curugnya. Rupanya informasi dari ibu-ibu yang saya beli tiket tadi benar bahwa jembatannya sudah diperbaiki, walaupun belum indah tapi aman. Dan ternyata memang cukup kuat konstruksinya. Kalau dalam bahasa Jawa tidak mboyak-mbayik ya.
sudah cukup kokoh, namun ya itu memang banyak sekali sampah daun berguguran ya. Kemudian di sungainya sendiri terdapat banyak sekali bekas-bekas ranting pohon yang mungkin hanyut pada saat banjir. Dan tentu saja karena semalam tempat ini diguyur hujan dan juga di Gunung Ungaran diguyur hujan yang cukup deras, maka sungainya pun akan keruh. Jadi teman-teman bisa saksikan, sebetulnya sangat indah. Tempat ini sebetulnya sangat indah, namun yaitu kembali tempat ini belum dibersihkan, dan di sana sini masih terdapat banyak sekali ranting-ranting pohon dan pohon bambu, ranting-ranting bambu yang cukup banyak di sini. Ini mungkin kalau musim kemarau atau tidak hujan ya teman-teman, airnya mungkin sangat jernih karena memang di bebatuan. Nah, itu depan curug utamanya teman-teman yang disebut sebagai Curug Kending Asmoro. Tonggak-tonggak ini adalah bekas dari jembatan yang lama, jadi bisa teman-teman saksikan arah masuk atau datangnya jembatan yang lama ini juga berbeda dari yang sekarang saya lalui. Jadi memang dulu akses menuju tempat ini berbeda dengan akses yang sekarang saya masuki. Cukup bagus, tidak begitu tinggi, paling hanya sekitar berapa ya teman-teman, 10-12 meter tingginya. Namun kalau tidak keruh dan di atas tidak mendung gitu, kita bisa turun untuk menikmati dinginnya air mungkin. Tapi sekali lagi saat ini musim hujan, sangat berisiko untuk masuk ke dalam air, takutnya terjadi banjir bandang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya bertajuk Curug Kending Asmoro. Sudah bisa dikunjungi kembali part 2. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.